Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha isyaratun kadawadi rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Salisuha isyaratun kadawadi rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Yang nomor tiga, jadi nadom ini nomor tiga isyarah rabi'uha mausul. Jadi nadom ini mencakup dua pembahasan, yaitu isim isyarah dengan isim mausul. Isim isyarah itu kata tunjuk, gampangnya, mudahnya isim isyarah itu kata tunjuk. Kita itu sering mempraktekkan isim isyarah. Kalau kita menunjuk sesuatu itu dalam keseharian kita, ketika kita menunjuk sesuatu, maka itu sudah dikatakan. Nah, cuma sekarang kita bahas secara apa namanya, secara grammar di dalam nahwunya. Isim isyarah kata tunjuk itu, pen itu gitu. Menunjuk seperti itu adalah isim isyarah. Kita kan sering sekali kita menunjuk sesuatu. Ada orang yang tanya, di mana pulpen kamu? Pulpen itu pulpen saya. Ini pulpen saya. Itu pulpen saya. Dia, itu, mereka. Itu, ini, itu. Itu kan isim isyarah. Itu adalah kata tunjuk isim isyarah itu. Nah, dan isim isyarah dalam bahasa Arab ini sudah hada, hadani, hadaini. Itu isim isyarah dalam bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu. Hada, hadihi, hada, hadani, hadihi, hadani, dalika, danika, tilka, tanika, hadihi, tilka, haulai, ulaik. Ini isim isyarah. Ini sudah ada petunjuknya ya. Kalau hada ini apa namanya? Kalau hada mufrad, yang di sini semuanya adalah mufrad. Yang hadani, hatani semuanya ke bawah ini adalah musanna isim tasniyahnya. Kemudian kalau jamak, ini jamaknya. Kalau benda tidak berakal, ini jamaknya ya tetap. Tapi kalau yang berakal haula atau ulaik, maka jamaknya ini ya. Jadi jamak kalau yang tidak berakal tetap sama seperti halnya mufradnya. Kemudian di pinggir ini sudah ada apa namanya, kalau hada muzakkar menunjukkan ini, hadihi muannas ini gitu. Muzakkar disimpan sudah. Sebenarnya masih belum ada yang ada di tabel ini. Tabel ini tidak secara lengkap karena memang tabel ini saya hanya mengambil di Google. Ada yang belum lengkap yaitu summa, sama, huna, hunaka, hahuna gitu. Itu sudah. Huna, hunaka, sama gitu. Itu juga isim isyarah yang tidak ada di tabel ini. Di tabel ini tidak ada. Jadi tinggal antum lengkapin bahwasannya di slide ini, apa namanya, di slide ini tabelnya tidak lengkap, ada sama, guna, hunak, hakuna, itu tidak disebut di apa namanya, di tabel ini. Nah, dalam isim isyarah nanti itu ada ketentuan-ketentuannya ya. Nanti bagaimana prakteknya isim isyarah di dalam kitab uniknya. Nah, ini perlu diperhatikan di pinggir.
Mana di pinggir ini keterangan. Keterangannya perlu dilihat. Kata yang ditunjuk, kata yang ditunjuk, kalau menunjuk pastikan ada yang ditunjuk. Kalau kita menunjuk sesuatu, pasti ada yang ditunjuk. Gak mungkin kita menunjuk sesuatu, tapi tidak ada yang ditunjuk. Kata yang ditunjuk, maka itu dikatakan dengan musyar ilaih. Semisal kita itu menunjuk, apa namanya, menunjuk pen. Kita semisal menunjuk pen. Ada, ini pen. Pen ini misal. Pen ini, maka kan hadal qalam. Pen ini kan hadal qalam. Nah, hada itu kan isi isyaratnya, kata tunjuknya. Hada ini kan kata tunjuknya. Qalam ini kan yang ditunjuk. Nah, hada isim isyarat. Qalam yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Hadal qalam, pen ini. Hadihi zawj, hadihil imra'ah, perempuan ini. Hadihil imra'ati, perempuan ini. Hadihil imra'ah. Hadihi itu isim isyaratnya. Yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Ini kan yang ini perempuan. Kalau itu kan nanti tilkal imro'ah. Pen itu dzalikal kolam kan itu kan tergantung. Nah, yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Nah, perlu perhatikan. Itu untuk penjelasan yang pertama. Yang kedua, musyar ilaih harus sesuai ini ya. Musyar ilaih harus sesuai. Musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah. Musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah. Sesuai dalam segi apanya? Dalam segi mufradnya. Mufrad, tasniyah, dan jamaknya juga mudzakkar dan muannasnya. Jadi harus berbeda dalam banyak hal ya. Pertama, harus sesuai dalam mufrad, tasniyah, jamaknya. Kemudian juga mudzakkar dan muannasnya. Kalau yang ditunjuk adalah qalam, qalam itu mudzakkar, maka isim isyarah yang digunakan maka harus mudzakkar. Qalam ini mudzakkar, qalam ini mufrad, mufrad mudzakkar, maka yang digunakan harus juga mufrad mudzakkar. Hadza. Maka isim isyarah yang digunakan juga harus mufrad mudzakkar, yaitu hadza. Hadzal qalam. Imro'a ini mu'annas. Imro'atun ini mufrad. Berarti mufrad mu'annas. Maka isim isyarahnya juga harus menggunakan mufrad mu'annas. Hadihi. Hadihil imro'ah. Jadi antara musyar ilaih dengan isim isyarah itu harus cocok. Harus sama. Musyar ilaih dan isim isyarahnya harus sama. Pertama, sama dalam segi mufrad, tasniyah, jamaknya. Yang kedua, harus sesuai dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Kalau mufrad muannas, kalau tasniyah mudzakkar, ya harus tasniyah mudzakkar juga. Al-qalamani. Al-qalamani ini mufrad muannas, mufrad mudzakkar. Dua pen. Ini adalah tasniyah mudzakkar. Kalau tasniyah mudzakkar,
maka ya isim isyarahnya juga harus sama. Berarti tasnya mudzakkar hadzanil qalamani. Hadzanil qalamani. Jadi udah sama. Mufrad, tasniyah, jamaknya harus sama. Mudzakkar dan muannasnya juga harus sama. Ini ketentuannya. Kemudian yang terakhir, oh bukan terakhir. Yang ketiga, musyar ilaih harus, oh yang terakhir, musyar ilaih harus beral. Jadi musyar ilaih yang ditunjuk harus beral. Dikatakan musyar ilaih nanti ketika beral. Kalau tidak ada alnya, alif lamnya berarti bukan musyar ilaih. Ketika kita praktek, nanti banyak ada isim isyarat, tapi setelah isim isyarat tidak ada alif lamnya. Lafat setelah isim isyarat tidak ada alif lamnya. Berarti lafat yang terletak setelah isim isyarat yang tidak ada alnya, berarti itu bukanlah isim, bukanlah musyar ilaih. Baru dikatakan musyar ilaih ketika terletak setelah isim isyarat dan itu beral. Itu beral. Nah, ketentuan yang terakhir adalah i'rabnya mengikuti isim isyarah. Musyar ilaih apakah mau dibaca al-qalama, apakah mau dibaca al-qalami, apakah mau dibaca al-qalamu, itu i'rabnya mengikuti isim isyarahnya. Mengikuti kalau hada ini berada di i'rab rofa atau mahalnya mahal rofa, maka kolam harus rofa. Kalau hada ini ada fi mahalli nasbin nasab, maka ya al-qalam juga harus nasab. Kalau hada fi mahalli jarrin, maka al-qalam juga harus jar. Karena al-qalam i'rabnya menjadi musyar'ilah itu i'rabnya murni mengikuti isim isyarahnya karena menjadi badal. Karena menjadi badal. Nah, ini berkaitan terkait dengan isim isyarah. Tinggal kita mempraktekkan saja di kitab-kitabnya. Kalau contohnya seperti tadi, ini isim isyarah itu banyak ya, hadza hadani, isim isyarah yang baru gabung isim isyarah. Ini isim isyarah semuanya. Ini sudah ada ketentuannya untuk menunjukkan apa. Nanti cara jawabnya nanti harus disebutin dengan menunjukkannya. Maksudnya menunjukkan itu apakah menunjukkan mufrad mudzakkar, apakah tasniyah mudzakkar, apakah jamak muannas, gitu harus seperti itu nanti kalau ditanyakan. Nah, ada apa namanya? Ada yang belum disebutin di apa namanya di slide ini, di tabel ini adalah apa namanya adalah tuma sama hunaka gitu. Tuma sama hunak itu tidak belum disebutin. Ketentuan-ketentuannya sudah ini. Kemudian contohnya ini bahwasanya kata yang ditunjuk kalau kita menunjuk pasti ada yang ditunjuk. Gak mungkin ada yang ditunjuk. Kita menunjuk sesuatu tapi yang ditunjuk itu tidak ada. Gak mungkin. Kalau menunjuk sesuatu pas kalau kita menunjuk pasti yang ditunjuk itu ada. Lah kata yang ditunjuk kalau isim isyarah itu petunjuknya yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih.
Yang ditunjuk itu musyar ilaih. Musyar ilaih harus beralif lam. Kalau semisal tidak beralif lam, maka itu bukan dikatakan dengan musyar ilaih. Jadi musyar ilaih itu harus beralif lam. Kemudian eh musyar ilaih dengan isim isyarah itu harus cocok dalam segi mufrad tasniyah jamaknya, harus cocok juga dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Sebagaimana contoh di sini ini semuanya sudah cocok. Kemudian yang terakhir adalah isim isyarah itu apa namanya musyar ilaih itu i'rabnya mengikuti daripada isim isyarahnya. Kalau isim isyarahnya itu fi mahalli raf'in, maka musyar ilaihnya juga rafa. Kalau isim isyarahnya fi mahalli nasbin atau jarrin, maka ya musyar ilaihnya ngikuti. Kalau fi mahalli nasbin ya mahal nasab, kalau fi mahalli jarrin ya maka juga di i'rab jar gitu. Hadal qalama qalami atau qalamu, apakah mi atau mu, maka itu tergantung hadanya. Hadanya fi mahalli apa? Fi mahalli nafa, nasab atau jer. Itu. Ini tinggal kita mempraktekkan. Sebelum kita terjun ke praktek, masih ada yang dibingungkan dulu. Kalau ada disampaikan dulu ya sebelum kita ke praktek. Oke. Ini mana isim isyarahnya? Isim isyarahnya Tilka. mana? Tilka ya. Oke. Isim isyarahnya adalah tilka. Menunjukkan apa tilka itu? Itu mu'anas, mufrad mu'anas. Tilka itu menunjukkan mufrad muannas ya. Tilka menunjukkan mufrad muannas. Musyar ilaihnya mana? Hududu. Enggak ada, Ustaz. Masa ada Hududullah Ustaz. Masa ada sesuatu yang ditunjuk, masa ada. Tilka itu kan kata tunjuk. Yang ditunjuk nggak ada. Kan nggak mungkin. Pasti ada kan? Enggak ada. Hududullah. Hududullah misal.
hududullah ini bukan yang ditunjuk. Karena musyar ilaih itu pasti ada alif lamnya. Terus mana yang ditunjuk? Oh, yang ditunjuk ini kembali ke atas. Tilka itu apa maksudnya? Itu apa gitu. Beda hanya dengan hadzal kalam, pen ini. Tilkal kalam, pen itu. Ini yang ditunjuk bukan ini. Malah ini hukum, menghukumnya. Tilka adapun itu hududullah ialah. Jadi yang hudud di sini bukan musyar ilaihnya, bukan itu. Tapi ke depan, tilka adapun itu apa gitu. Ini berkaitan dengan pemahaman sudah. Tilka ini kira-kira nanti kembalinya kemana? Tilka adapun apa namanya hal tersebut misal hududullah itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian sekali-kali untuk mendekatinya. Jadi yang ditunjuk ini bukan ini, tapi ini hukumnya. Tapi tilka yang ditunjuk musyar ilaihnya nanti kembali ke depan. Ini terkait dengan pembahasan apa? Tilkanya itu apa? Nah, ini sudah kembali kepada kepemahaman. Jadi musyar ilaih itu harus ada alnya. Kalau nggak ada alnya, maka itu bukanlah musyar ilaih. Nah, ini musyar ilaihnya mana? Nah, mana isi misalnya mana? Ada. Hadza menunjukkan apa hadza? Eh, Mufrad Menunjukkan mudzakkar. menunjukkan mufrad mufrad mudzakkar. mudzakkar ya, menunjukkan mufrad mudzakkar. Mana musyar ilaihnya? An-nabiyyu. 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 Musyar ilaih apa namanya? Musyar ilaih dengan isim isyarah harus cocok dalam segi apanya? Mufrad Mudzakarnya tasniyah jamak dan mudzakkar muannasnya. Kalau ini mufrad tasniyah jamaknya sudah sesuai? Sesuai. Sesuai sama-sama apa? sama-sama mufrad mudzakkar. Sama-sama mufrad. Mudzakkar muannasnya sudah sesuai, Banda? Sesuai. Sesuai. Sesuai, sudah Sama sesuai ya. muzakkar. Ini mudzakkar sama-sama mudzakkar muannas Mudzakkar. Sama-sama muzakkar. sama-sama mudzakkar. Maka harus sesuai memang. Baca itulah. Kemudian ya sehingga an-nabiyyu kemudian ada alnya, maka ini adalah isim isyarahnya. Musyar ilaihnya. Musyar ilaih yang ditunjuk wa hadzan nabiyyu. Sekarang i'rab dari musyar ilaih apakah nanti dibaca an-nabiyyu, apakah an-nabi, apakah an-nabiyya? Maka itu tergantung hadza. Hadza ini fi mahalli apa? Inna awlan nasi bi Ibrahim lilladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Berarti hadza ini fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Tergantung nanti jadi apa ini. Misal, ya tinggal praktek-praktek seperti itu sudah. Hmm, kalau hada itu menunjukkan mufrad mudzakkar yang qorib ya, yang dekat ya. Yang dekat. Naam.
Kalau yang sudah tidak ada al-al yang setelahnya, berarti yang ditunjuk itu harus kembali ke depan, nanti itu di pemahaman. Tinggal ya seperti itu ya, tinggal hadihi ini. Haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata wa la taqraba hadhihi syajarata. Ini kan ini isim isyarah hadhihi syajarata, pohon ini. Yang ditunjuk jelas ini ya. Wala taqrab ini kan memerintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Wala taqrab hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Yang ditunjukkan jelas syajarah. Ini sudah sesuai, ini isim isyarahnya. Kemudian ini musyar ilaihnya yang ditunjuk. Mufradnya sudah sama-sama mufrad muannas. Sudah sesuai. I'rabnya asyajarata, apakah syajarati asyajaratu, maka mengikuti hadihi. Hadihi ini fi mahalli nasab berarti ya. Nasbin. Karena dibaca kenapa fi mahalli nasbin? Menjadi maf'ul Jadi bih. maf'ul ya, karena menjadi maf'ul. Jadi apa namanya isim isyarah nanti itu musyar ilaihnya apakah nanti di i'rab bagaimanapun nanti tergantung dengan keadaan dari isim isyarahnya. Lah begitulah contoh-contoh dari isim isyarah. Nanti tinggal semuanya ini tinggal cukup kita ngambil sampel 2 3 saja. Kemudian yang lain itu juga sama saja. Yang lain sama saja. Kemudian yang belum ada di sini tinggal dimasukkan nanti. Oke. Itu berkaitan dengan isim isyarah. Masih ada yang bingung isim isyarah? Pembahasan insyaallah selesai. Kalau masih ada yang bingung, monggo kita diskusikan bersama. Kalau tidak ada, kita lanjut ke isim mausul. Tidak ada ya? Selanjutnya adalah isim mausul. Selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul ini ya. Ini juga sama seperti yang tadi isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Namanya nanti ada alladzi, alladzani, bukan alladzin, ini keliru ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati. Ada yang belum disebut di sini dua, ma dengan man. Ma, man. Cuma ma dan man itu kapan isim mausul? Karena tidak disebutin di sini karena itu umum. Ma itu nanti macam-macam, banyak macamnya ma nanti. Man itu juga banyak. Jadi untuk ma dengan man belum tentu isim mausul. Tergantung nanti siyaqul kalamnya bagaimana. Tapi kalau ini sudah pasti isim mausul. Karena yang belum disebutin di sini adalah ma dengan man. Mungkin karena tidak disebutin di sini karena ma dengan man tidak selamanya dia menjadi isim mausul. Karena nanti dia macam-macam, bisa ma yang lain, ma istifham, ma nafi, ma ini dan macam. Begitupun dengan man. Man syarat dan itu man amil jazm tergantung ya. Nah, ini isim mausul. Sudah ada mufrad, sudah ada panduannya di tabelnya, yang mufrad, yang musanna, yang jamak, yang mudzakkar dan muannas.
Nah, juga perlu diperhatikan di samping ada keterangan terkait dengan isim mausul. Keterangan isim mausul pasti butuh pada silah dan aid. Isim mausul itu pasti butuh pada silah dan aid. Gak mungkin nanti ada isim mausul, silah dan aidnya nggak ada. Gak mungkin. Ada pasti. Jadi ada isim mausul, nanti isim mausul itu butuh pada silah dan aid. Silah itu apa? Nah, silah itu adalah jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Silah itu adalah jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jumlah atau subjumlah jumlah yang terletak setelah isim mausul itu namanya silah. Oke. Aid itu apa? Aid adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Ingat, aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kadang ada seperti ini, kadang setelah isim mausul ada dhamir, tapi tidak kembali kepada isim mausul, berarti bukan aidnya itu. Ada dhamir setelah isim mausul, ada dhamir, setelah jumlah itu ada dhamir. Ternyata dhamirnya itu tidak kembali kepada isim mausul. Oh, berarti itu bukan aid. Aid yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Tinggal kita praktekkan. Ada yang bingungkan dulu sebelum praktek? Aman ya? Set ini isim mausul set eh, dia sama dengan isim isyarat tadi ya set. Dia menyesuaikan juga zakar muannasnya. Tidak beda-beda. Oh, iya. Ketentuannya ini saja di pinggir ini sudah. Oh, ketentuannya di pinggir saja. Oh iya. Ya, begitupun dengan isim isyarah, si mausul punya ketentuan-ketentuan tersendiri, punya aturan tersendiri ya. Sekarang kita Hmm. praktekkan. Ingat, ini ya, ini macam-macam isim mausul. Tinggal diingat saja. Jadi enaknya kalau praktek pakai aplikasi ini, link ini ya gitu, langsung bisa nuju itu. Kalau masih cari kitabnya, lihat di kitab kapan yang mau nemu. Lagi ini kan langsung. Yang harus sama nanti anu ya, aidnya. Lupa ya. Yang harus sama nanti aidnya. Aid itu wajib sama dengan isim mausulnya. Domirnya. Hmm. Karena domir kan kembali kepada isim mausul kan. Ya, Oh iya. domirnya itu yang wajib sama dengan isim mausulnya. Kalau masalah sila nggak harus sama, ya gimana mau sama? Nggak bisa disamain. Tapi yang wajib sama nanti itu adalah aidnya. Domir karena aid itu adalah domir kembali kepada isim mausul, maka ya domir itu harus sesuai dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya mudzakkar, ya aid itu juga mudzakkar. Kalau tidak sesuai berarti tidak sinkron gitu. Oke. Sekarang kita ini sudah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang saya tanyakan kepada antum semuanya, mana isim mausulnya? Alladzina. Alladzina. Alladzina Alladzina menunjukkan apa? Jamak mudzakkar. jamak Muzakkar. Jamak mudzakkar. Alladzina isim mausulnya. Silahnya apa? Mana? Silah tadi saya ulang.
silah adalah jumlah alaihim. atau sibhu jumlah. An'amta. Bentar dulu, jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Alladzina isim mausul menunjukkan jamak mudzakkar. Menunjukkan jamak mudzakkar. Sekarang mana silahnya? An'amta. 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 An'amta, silahnya an'amta ya. An'amta itu silahnya berupa jumlah atau sibhu jumlah? Jumlah. Jumlah Berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sekarang aid adalah dhamir yang kembali kepada mana aidnya? Him. Domir him pada lafad Dhamir alaihim. alaihim, dhamir him yang kembali kepada lafaz alladzina. Gitu ya. Oke. Saya sekarang tunjuk saja karena kalau tidak ditunjuk pasti yang jawab hanya orang itu saja. Oh, Kanza ini bukan yang kemarin menikah itu ya? Kan Ustadz. Oh, bukan ya. Kepada Ahi Angga, hadir Ahi Angga. Ahi Angga, gimana? Apakah stay di situ orangnya? Apakah cuma anunya yang ada ini? Ah, Ukhti Salwa. Ukhti Salwa, kemana ini orang-orangnya ini? Kan gak usah malu-malu kan, gak ketemu kan, gak ini kan apa namanya kameranya off semua kan, gak ketemu juga. Apa Raihan, Raihan, Angga, Salwa, Raihan, monggo siapa yang ada ini? Tiga orang, Raihan, Salwa, Angga. Gak ada orangnya. Jangan takut-takut ditanya, biar ketemu apa namanya, biar ketemu bahwasanya paham apa enggak gitu.